Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yulia Sonata. Saya akan meresume tentang materi-materi kita yang habis mid semester dengan meresum masing-masing materi. Ada analisis faktor, regresi berganda, asumsi klasik, moderasi, kemudian analisis reliabilitas dan validitas, dimana untuk pengolahan datanya sudah kita pelajari dan sudah kita praktekkan dan kita coba membahasnya, dimana dengan kita masuk dengan yang pertama uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam penelitian kita di sini menggunakan kuesioner dan wawancara yang kita lakukan interaksi antara responden. Kita akan membandingkan data yang diisi responden atau kuesioner tersebut apakah valid. Kita mengumpulkan data yang sebenarnya, kemudian kita akan membandingkan dengan objek penelitian apakah terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Dan sekarang kita akan mengupas tentang reliabilitas. Dikatakan data itu reliabilitas jika responden itu memiliki jawaban yang stabil. Dan pertanyaannya apakah itu jawabannya yang memuaskan, dan responden pun menjawabnya iya. Kemudian pertanyaan yang kita berikan kepada responden itu harus mendekati kepada pertanyaan yang kita inginkan, dan kita inginkan jawaban yang kepada responden itu, pertanyaan yang kita berikan harus mendekati kepada objek yang kita teliti. Reliabilitas dapat dilakukan dengan pengukuran ulang, di mana dapat dilakukan pada kuesioner. Pertanyaan yang sama dapat kita lakukan berulang kali, di mana pengukuran yang satu kali yang bisa kita lakukan, kita membandingkan jawaban pertanyaan lain yang berkolerasi. Begitu. Di sini dapat kita teliti jawaban dari responden dengan pertanyaan tadi, apakah ini stabil atau tidak stabil. Di dalam SPSS kita dapat lihat, kita dapat cek, dan kita dapat mengolahnya dengan SPSS dengan format angka. Nanti kita akan membandingkannya melalui SPSS, apakah data ini valid atau tidak valid. Dapat kita lihat pada SPSS, di mana data yang kita ukur kepada kuesioner itu dapat dilihat dari protek item yang kita kasih kepada responden tadi. Data-data apa bisa reliable atau tidak itu dapat kita lihat dari data yang kita sebarkan tadi. Kemudian secara umum analisis faktor, teknik yang digunakan untuk mencari faktor yaitu yang mampu menjelaskan korelasi antar berbagai indikator independen yang diobservasi. Dan syaratnya untuk melakukan analisis ini harus diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya sebelum dikelompokkan menjadi variabel yang akan dianalisis faktor. Metode yang digunakan di sini dalam analisis faktor itu yang pertama prinsip dari itu sendiri, kemudian temuannya, baru kita lakukan dengan uji KMO atau uji untuk melihat kecukupan sampling kita atau berapa sampel yang akan kita uji. Apakah variabel layak kita uji atau tidak.
Kemudian yang selanjutnya itu tentang regresi. Regresi itu kita akan dapat melihat variabel penyebab dan akibat atau penjelas gitu. Dimana variabel-variabel ini ada variabel bebas, variabel terkait, variabel terikat gitu loh maksudnya. Kemudian kita membuatkan simbolkan dengan X, Y, dan Z. Dimana analisis ini dilakukan untuk pengujian peramalan. Kemudian regresi berganda itu menggunakan dua model, di mana variabel yang kita gunakan di sini pada regresi berganda. Yang pertama itu regresi linear, di mana variabel regresi linear interval rasio. Di regresi linear berganda ini kita dapat itu mengelompokkan apakah kita mengelompokkan yang menggunakan kuesioner itu laki-laki atau perempuan, itu dapat kita kelompokkan pada regresi linear berganda ini. Kemudian kita harus menggunakan data ini valid atau tidak validnya untuk regresi, untuk menggunakan regresi linear berganda ini kita harus memenuhi persyaratannya, itu tentang mengumpulkan variabel-variabel yang dibutuhkan untuk kita melakukan pengujian regresi linear berganda ini. Yang pertama, uji normalitas. Kita melakukan pengecekan apakah data ini normal atau tidak dengan menggunakan metode dalam uji analisis linear berganda ini. Itu kita dapat juga menggunakan grafik, di mana grafik dapat melihat apakah tingkat dari uji yang kita gunakan itu dapat membandingkan normal apa tidak normalnya data yang kita teliti. Dimana di sini kita menggunakan analisis linear berganda. Di sini kita itu menggunakan 4 uji asumsi klasik yang terdiri dari yang tadi saya bilang tadi, itu untuk pengujian data ini normal apa tidak normal untuk kita uji. Jika data itu normal, berarti penelitian kita berhasil. Jika tidak normal, tidak perlu kita lanjutkan untuk melakukan penelitian, melanjutkan penelitian ini lagi. Kemudian kita lanjutkan dengan analisis jalur, di mana analisis jalur ini kita melihat apakah yang kita uji ini ada berpengaruh langsung atau tidak langsung. Di sini analisis jalur kita juga dapat menggunakan SPSS sama seperti uji-uji yang lainnya. Di sini di analisis jalur ini kita melihat apakah ada pada analisis jalur ini kita melakukan apakah ada standar koefisiennya. Kemudian di sini analisis jalur juga ada variabel bebasnya dan variabel terikatnya. Apakah kita dapat melihat di sana apakah ada pengaruh terhadap kinerja atau tidak. Di sini kita dapat menggunakan analisis jalur. Kemudian apakah mempengaruhi motivasi, apakah di sini kita dapat menganalisisnya dengan menggunakan analisis jalur ini. Di mana pada analisis jalur ini itu variabel terkaitnya itu X1, misalkan gaya kepemimpinan, kemudian lingkungan kerjanya sebagai X2, kemudian motivasi kita lambangkan sebagai Y, kemudian kinerja kita lambangkan dengan Z.
Dimana di sini kita akan mencari pengaruh apakah signifikan antara X1 dan Y, X2 dan Y, X1 terhadap Z, X2 terhadap Z, kemudian Y terhadap Z, kemudian X1 melalui Y terhadap Z, kemudian X2 melalui Y terhadap Z. Pada analisis jalur ini kita menggunakan analisis jalur pada SPSS, itu kita dapat menghitung koefisien jalur. Kemudian tahap uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan. Kemudian variabel moderator, yaitu di sini regresi moderator itu berbeda dengan interpenning. Dan variabel moderating ini sudah kita lakukan juga pada pertemuan sebelumnya, udah kita lakukan juga dengan menggunakan SPSS. Antara pertemuan kita setelah MIT itu selalu berkaitan menggunakan tetap aplikasi SPSS. Cuman kita menggunakan SPSS di sini kita itu dapat kita teliti sesuai dengan apa yang kita teliti, apakah itu menggunakan analisis regresi berganda atau jalur atau moderating atau panel gitu. Di sini data panel kita tidak di sini mungkin ada beberapa pendapat apakah data tiap-tiap dari penelitian itu dapat kita gunakan dengan SPSS, ada juga dengan tidak dapat hasilnya sesuai yang diinginkan menggunakan SPSS. Ada menggunakan program aplikasi lainnya untuk menguji apakah data ini valid atau tidak valid. Pada data panel ini mungkin agak berbeda dengan pengujian analisis lainnya. Jika analisis pengujian panel ini mungkin tidak dapat kita gunakan dengan SPSS karena mungkin hasilnya tidak akan mendekati dengan sempurna. Jadi pada data panel ini mungkin sebagian ada yang menggunakan dengan aplikasi, membandingkan data itu dengan aplikasi SPSS, ada juga tidak menggunakan aplikasi SPSS. Untuk menggunakan estimasi apa yang kita gunakan, kita akan melakukan beberapa uji atau beberapa langkah, yaitu yang pertama dengan menggunakan uji Chow, yang kedua menggunakan uji Retrenkow, dan yang ketiga yaitu kita lakukan uji Hotman. Dan itu udah kita pelajari dengan pertemuan terakhir. Mungkin sekian dari saya resume dari hasil dari materi pembelajaran kita dari selesai MIT sampai akhir ujian UTS ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang dari saya, Yulia Sonata. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.